Sejarah navigasi kaya akan hal yang luar biasa, terobosan teknologi. Dan selain upaya yang dilakukan oleh para pelaut pemberani, inovasi ini telah berubah seluruh perkembangan umat manusia. Tapi mengarungi lautan dan samudera selalu menjadi tugas yang berbahaya. Badai mengaduk-aduk air, menyebabkan gelombang dahsyat dan bangkai kapal. Bajak laut menyerang kapal untuk mencuri barang, dan pertempuran epik terjadi di laut lepas. Kapal yang lebih besar dan lebih baik dibangun dan dipersenjatai dengan senjata penghancur. Ini mengubah lautan menjadi dunia kapal perang. Kapal tempur pertama muncul di zaman perunggu, tapi dalam antiguitas Yunani, kapal militer memainkan peran yang menentukan untuk orang-orang yang tinggal di dekat Laut Mediterania. 3 arus utama adalah kapal perang paling sukses saat itu. Itu digunakan secara luas oleh orang Yunani, Mesir, dan kemudian Romawi. Triams adalah kapal yang kuat, panjangnya sekitar 35 meter. Nama datang untuk distribusi oaresmen di lubang kapal, membentuk 3 baris biji. Selama pertempuran, Tyrriem mencoba berdiri berdampingan dengan kapal musuh, memungkinkan anggota kru untuk menembakkan panah dan tombak pada lawan. Taktik lain yang sangat efektif adalah menggunakan baterai ram haluan kapal, menyerang ke depan ke sisi musuh. Tujuannya adalah untuk merusak lubang atau merobeknya. Trireme adalah salah satunya. Fondasi sejarah Yunani kuno, mereka digunakan dalam konfrontasi sejarah, seperti pertempuran Salamis, di mana orang-orang Yunani melawan armada besar kapal Persia, dipimpin oleh Raja Xerxes. Perang Punisia ditolak antara kekuatan militer Roma dan Kartago. Pertempuran laut sangat menentukan dalam perjuangan untuk menguasai wilayah dan jalur perdagangan. Kapal perang kembali ditingkatkan dengan ketapel dan balistai besar, mampu menenggelamkan kapal musuh dari jarak jauh. Selama zaman Viking, pemujaan mengambil peran yang lebih rendah dalam pertempuran laut. Tapi ada kemajuan baru untuk navigasi area. Viking mengembangkan lubang baru untuk kapal mereka yang akrab, para drykars. Lubang lentur rendah dari drykars diperbolehkan untuk navigasi di perairan dangkal, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Viking dalam membaca desa dan kota. Byzantium Empire juga berkontribusi pada pengembangan kapal perang dengan menambahkan senjata pembakar kehaluan kapal. Senjata ini menembakkan cairan yang sangat mudah terbakar, yang bisa menyala bahkan ketika bersentuhan dengan air. Senjata ini menerima nama api Yunani. Pembuatannya tetap menjadi misteri sampai hari ini. Saat Byzantium keluar dari jalan mereka untuk merahasiakan semuanya, kapal perang dilengkapi dengan api Yunani, sangat penting untuk kelangsungan hidup kekaisaran Byzantium. Mereka digunakan secara luas melawan penjajah Arab yang mencoba menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran. Tetapi sejarah kapal perang tidak terbatas di barat. Di jauh Korea, kapal kura-kura yang mengesankan diciptakan. Kapal yang tidak biasa ini dianggap sebagai kapal lapis baja pertama dalam sejarah. Kapal kura-kura itu berat dan tidak mudah bermanuver, tapi mereka menebus kurangnya mobilitas mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Kapal kura-kura dilengkapi dengan penutup tembaga atau perunggu dan senjata pembakar, biasanya dihiasi dengan sosok naga. Selama abad pertengahan, kapal perang kurang berkembang. Tapi dengan munculnya bubuk mesiu dan meriam besi yang menakutkan, kapal kembali menjadi terkenal. Sekitar abad ke-15, zaman navigasi besar dimulai. Kekuatan utama Eropa mengorganisir maritim besar, ekspedisi, mencari tanah baru untuk dijajah, atau rute perdagangan baru. Banyak konflik militer terjadi. Selama periode ini, kapal perang dipersenjatai dengan lebih banyak dan lebih banyak kanon dalam amunisi. Seiring berjalannya waktu, perang antara negara-negara Eropa meningkat. Ada lebih banyak aktivitas bajak laut di Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sebagai hasilnya, beberapa kapal dilengkapi dengan puluhan meriam dan menjadi benteng terapung yang nyata. Contoh yang baik adalah pria perang atau kapal perang Mano. Banyak digunakan hingga abad ke-19. Pria kapal perang sangat besar untuk waktu mereka, panjang 60 meter, dan bisa memiliki lebih dari 100 meriam. Mesin uap baru memungkinkan untuk membangun, bahkan kapal perang yang lebih berat, tidak perlu lagi menggunakan massa di layar. Kapal lapis baja pertama muncul sekitar tahun 1860 dan mengubah sejarah pertempuran laut selamanya. Awalnya kapal perang lapis baja melalui dibangun dari kayu dan ditutupi dengan pelat logam.
tapi bergeser dengan semua lubang baja dan baju besi yang diperkuat. Dengan cepat mulai muncul kapal lapis baja, memiliki pengaruh besar pada Perang Saudara Amerika. Kapal perang hadiah adalah Perang Dunia Pertama. Ada pertempuran besar antara raksasa baja. Pertempuran Jutland pada tahun 1916 terjadi antara Angkatan Laut Inggris dan Jerman. Itu adalah bentrokan kapal perang terbesar sepanjang masa. Itu dianggap sebagai pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Selama Perang Dunia II, kapal perang kehilangan efisiensi, kemajuan dalam aeronautika, dan kebangkitan kapal selam mengubah kapal perang menjadi sasaran empuk di laut lepas. Di akhir zaman keemasan, kapal perang besar dibangun untuk mengintimidasi lawan. Jerman membangun Bismarck raksasa. Meskipun itu berumur pendek, itu adalah saingan besar bagi Angkatan Laut Inggris. Jepang melangkah lebih jauh dan membangun yang terberat dan kapal perang paling kuat dalam sejarah, Yamamoto, dengan berat 72.000 ton yang menindas dan berukuran panjang 263 meter. Yamamoto adalah monster laut. Butuh banyak pembom Amerika dan busur torpedo untuk tenggelam. Yamamoto dalam kekalahan ini menandai akhir supremasi kapal perang besar hari ini. Banyak kapal militer memainkan peran kunci bagi banyak negara. Tapi kemuliaan dari masa lalu akan selamanya hidup di dalam sejarah kapal perang.